yang suka like and share. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya ceramah di depan kepala desa sering, tak terhitung berapa kali. Ceramah di depan Sultan ada 1 kali, Sultan Istana Al-Gadriyah. Ceramah di depan gubernur saya nggak ngitung. Ceramah di depan bupati nggak juga ngitung. Tapi malam ini ceramah di depan raja baru sekali. Allah, kehormatan yang luar biasa. Alim ulama, para kiai, hadirin hadirat, bapak ibu yang besar tidak dihimbau gelar, yang kecil tidak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini ceramah yang ketiga. Diawali tadi malam, lalu kemudian tadi subuh, dan inilah ceramah yang terakhir. Maksudnya terakhir di Bali. Besok pagi pulang, bukan terakhir habis ini mati. Tapi kalau Allah berkehendak bisa juga. Ya jangan diganggu. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal tiba, la yastakhiruna sa'atan, tidak dapat ditunda walau sesaat. Wala yastaqdimun, tidak pula dapat dimajukan walau sesaat. Resiko hidup adalah mati. Berani hidup tidak takut mati. Takut hidup mati. Oleh sebab itu maka jangan takut pada mati, tapi jangan pula terlalu berani mati. Sampai-sampai keluar habis pengajian bawa motor nggak lihat lampu merah, lewat saja, ditangkap sama polisi. Kamu nggak takut mati? Saya sudah habis ngaji, nggak takut mati. Banyak orang siap mati, tapi kita diajarkan siap menghadapi hidup dan mati. Maka datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana cara hidup dan bagaimana cara mati. Ini sekarang banyak orang yang siap mati. Saya Pak Ustaz, setetes saja darah tumpah, saya ikut siap mati. Banyak orang siap mati. Karena persiapan mati cuma bawa kain kapan. Siap hidup ini, maka anak-anak kita ajarkan supaya dia siap mati. Nanti saya katakan siap mati, siap hidup. Yang Ustaz maksud apa? Sesuai dengan doa yang diajarkan Nabi. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati. Mana lebih dulu, dunia apa akhirat? Dunia dulu. Jangan tinggalkan dunia. Kamu kenapa tidak urus bisnis? Kamu kenapa tidak kuliah sampai S2, S3? Saya mau mati aja Pak Ustaz. Enggak, bukan begitu. Hidup ini harus diurus. Masjid yang bisa 3 lantai, 3 apa 4? 3 lantai besar. Ini gara-gara orang mementingkan dunia atau mau mati saja? Karena mementingkan dunia, tapi dia juga ingat akhirat. Maka ada di ayat Al-Quran dikatakan, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Itu yang dibacakan oleh qori kita dari Ustaz Natlah. Laqad kana, enggak mirip. Laqad kana, oh ganteng juga saya di situ. Pakai celana hijau, pakai kain hijau, pakai sorban hijau. Kenapa Ustadz suka pakai hijau? Karena Nabi Muhammad SAW suka pakai hijau. Nabi itu di atas pundaknya imamatun khadra,
burdatun khadra, ada sorban berwarna hijau. Makanya ada saudara kita pakai sorban warna hijau, ada pakai burdah warna hijau. Habib As-Segaf pakai burdah warna hijau. Tapi kalau sedekah pakai warna merah. Jangan nanti ketika kotak disebar hijau. Kamu kenapa hijau? Kata Ustadz Somad, kita harus warna hijau. Oleh sebab itu dalam hal ini sampai kepada warna pun kita juga ikut Nabi SAW. Warna, sampai pada warna ikut Nabi. Makanya kubah makam Nabi warna apa? Hijau. Nabi itu sorbannya 3 warna. Pernah dia pakai sorban warna hitam, pernah dia pakai sorban warna putih, pernah juga warna hijau. Makanya para habaib di Hadramaut ditarim warna hijau. Di sini ada yang pakai warna hijau, ada yang pakai warna putih. Tengok, pakai sorban. Ustaz, kenapa nggak mau pakai sorban? Saya punya sorban di rumah, panjang 2 meter. Panjang. Dapat dari mana? Dari Makkah Al-Mukarramah. Ada saya simpan. Pernah dipakai sekali-sekali. Lalu kemudian pakaian juga begitu. Pakaian yang suci, pakaian yang bersih, tidak ada najis, tidak ada kotoran. Kita diajarkan semuanya, ikut segala hal, ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian datang ke masjid, langkahkan kaki kanan, masuk ke dalam masjid. Allahumma inni as'aluka, lupa baca doa masuk masjid. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Masya Allah, setiap orang masuk ke masjid Baitur Rahman apa Rahmah? Rahmah. Setiap orang masuk ke masjid Baitur Rahmah, Wanasari dan Pasar, pasti dia ingat Masjid Nabawi. Kenapa? Pintunya pintu Masjid Nabawi. Ingat dia makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya disebut satu hari berapa kali? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Azan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namanya disebut assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Arah kiblat ke kota Madinah Al-Munawwarah. Orang menunjukkan telunjuk seolah-olah dia sedang berhadap-hadapan dengan Nabi Muhammad. Assalamu alayka. Padahal kalau orangnya jauh, assalamu alaihi, nun yang jauh di sana. Tapi digunakan kata kalimat langsung, assalamu alayka, menunjukkan hati kita tidak pernah jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada nanti orang mengatakan apa itu masyarakat muslim di Bali maulid Nabi, memperingati maulid Nabi setiap bulan Rabiul Awal saja, tidak betul. Kita ingat Nabi pagi sebelum keluar rumah sudah ingat Nabi. Kenapa? Karena muazzin mengajak asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa jawabnya? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa utat aku asyara sayyiat, ditutupi 10 dosa kesalahan. Wa rufi'an lahu asyara darajat, dinaikkan 10 tingkatan darajat. Maka banyak-banyak berselawat. Sallallahu ala Muhammad marhaba, sallallahu alaihi wasallam marhaba, sallallahu ala Muhammad. Semoga Allah mencurahkan selawat dan salam kepada Muhammad. Marhaba. Apa arti marhaba? Marhaba dari 3 huruf. Rahaba artinya tanah lapang. Marhaba, hati kami lapang menerima Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tamu yang datang dianggap dengan marhaba. Marhaba ya nur, marhaba ya nurul aini, marhaba selamat datang. Sebetulnya marhaba tidak bisa diterjemahkan selamat datang. Kalau ada orang mengatakan saya marhaba Ustadz Abdul Somad di Bali, marhaba
Artinya hati kami lapang menerima kedatangan Pak Ustaz. Betul? Tapi kalau dikatakan selamat datang, saya nggak mau. Selamat datang Ustaz Somad, datangnya selamat, pulangnya besok saya mau pulang. Oleh sebab itu maka yang tepat adalah ahlan wa sahlan. Ahlan, engkau datang kami anggap sebagai keluarga. Sahlan, segala urusanmu mudah. Itu maknanya ahlan wa sahlan. Jangan nanti anaknya nanya, papa, mama, itu pergi ke Makkah ada tulisan di airport ahlan wa sahlan, apa artinya? Jangan tanya-tanya, baca aja. Ahlan wa sahlan, kau datang kami anggap sebagai keluarga. Sahlan, semoga urusanmu mudah. Saya di Bali dianggap sebagai keluarga. Mana buktinya? Sampai raja datang menghadiri ceramah. Saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tidak dianggap sebagai keluarga, mana mungkin beliau mau datang? Maka kita ini semua keluarga, sama-sama keturunan Nabi Adam alaihi salam. Sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith. Satu-satunya yang tidak keturunan Nabi Adam cuma satu. Siapa itu? Charles Darwin. Dia keturunan monyet. Kata dia, dunia ini isinya air semua. Lalu kemudian air itu disinari matahari selama jutaan tahun. Lalu air itu kemudian menguap, mengering, akhirnya ikan mengalami evolusi. Ikan naik ke atas. Karena dia tidak tahan cuaca dingin, akhirnya ikan itu bisa manjat pokok kayu berbulu jadi monyet. Lalu kemudian monyet itu mengalami evolusi, ekornya memendek, lalu kemudian jadilah manusia yang bulunya mulai berkurang, lalu tinggal bulunya sedikit-sedikit. Tersinggung saya, masa dia bilang bulu ini bulu monyet? Sedangkan kita meyakini bahwa kita adalah manusia yang diciptakan Allah, bukan kelanjutan dari monkey. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hidup ini kita mesti ada pedoman. Di antara nabi yang diutus Allah, Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup nabi dan rasul, dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap pagi, tiap petang, tiap siang, tiap malam namanya kita sebut. Jangan sampai anak kita nanya kita nggak bisa jawab. Ya, Papa, Ibu, Umi, Abi, siapa itu Muhammad? Muhammad, bapaknya Abdullah, ibunya Aminah, lahir tahun gajah. Jangan nanya-nanya lagi. Kita mesti jelaskan dia. Nabi Muhammad punya anak namanya Fatimah. Fatimah anak punya anak namanya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Hasan dan Husain. Maka kita jelaskan pada mereka. Kalau kita tidak bisa menjelaskan Hasan dan Husain, jangan heran anak-anak kita lebih kenal Upin dan Ipin dari Hasan Husain. Karena itu yang dia tonton, dia lihat tiap hari. Jangan heran nanti orang tidak ingat Muhammad ketika menyebut Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mulutnya menyebut Muhammad tapi hatinya ingat Raffi Ahmad. Kenapa begitu? Itu yang dia sering tonton di televisi. Apakah salah? Tidak salah. Yang salah itu adalah mengapa tidak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak sayang maka tak kenal, maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Dulu begitu. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Sekarang berubah. Tak kenal maka tak sayang maka tak ngutang. Maka kalau kita mau kenal Nabi Muhammad, ada dua cara. Pertama lewat mata, yaitu membaca. Ada seorang perempuan bernama Karen Armstrong. Kira-kira kalau namanya Karen Armstrong, muslim apa non muslim? Non muslim. Non muslim, namanya Karen Armstrong. Dia menulis buku, judul bukunya History of Prophet Muhammad, peace be upon him. Kira-kira bahasa apa tuh? History of Muhammad, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia non muslim, tapi dia menulis sejarah Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dia tergagum dan terpukau dengan cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukunya sudah diterjemah ke bahasa Indonesia. Silakan cari di toko buku. Sejarah Nabi Muhammad ditulis oleh orang non muslim
Karen Armstrong. Ada satu lagi laki-laki, ini perempuan, yang satu lagi laki-laki, namanya Michael H. Hart. Ustaz kayak kenal aja. Michael H. Hart, dia tulis 100 ranking, 100 ranking 1, ranking 2, ranking 3, 100 ranking manusia di dunia, influential person in history, 100 orang berpengaruh di dunia. Tapi yang nomor 1 dia buat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak buat nomor 1 the Moses, Musa. Dia tidak buat nomor 1 Jesus Christ. Dia tidak buat nomor 1 siapapun. Tapi yang dia buat nomor 1 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ustaz sebutkan orang barat, orang Amerika? Supaya kita ngerti, sadar. Jangan sampai kita ngaku umat Muhammad, jangan sampai kita baca sejarah Nabi Muhammad, jangan sampai satu hari kita sebut nama Muhammad bolak-balik tapi kita tidak mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita hitung berapa kali kita nyebut nama Muhammad satu hari. Azan subuh, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, 2 kali. Habis itu masuk masjid, sholli sunnat tahiyatul masjid. Bagi yang NU, yang Muhammadiyah enggak pakai sholli, Allahu Akbar, enggak usah dipermasalahkan. Mau pakai sholli enggak mau pakai sholli, salatnya tetap sah. Lalu kemudian dalam salat menyebut nama Muhammad berapa kali? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Habis itu iqamat, qad qamatis sholatu qad, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berapa kali? 8 kali. Habis itu qabliyah subuh, Allahumma asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, 9. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sudah berapa? 13. Habis itu doa kunut salat subuh, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Baru subuh saja kita sudah menyebut dia berapa kali? 14 kali. Zuhur, asar, maghrib, isya. Tidak sama, karena dalam maghrib 3 rakaat, dalam isya 4 rakaat. Zuhur, andai patok 15 kali 5 berapa itu? Banyaklah pokoknya. Belum lagi sholat duanya, belum lagi sholat tahajudnya, belum lagi sholat witirnya. Maka nama dia orang paling banyak kita sebut. Ada orang paling cinta sama suaminya, tapi ketika dia dengar azan subuh, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak mungkin dia sebut nama suaminya. Begitu bangun tidur, oh Mas Parno. Mohon maaf, kalau ada kesamaan nama di luar tanggung jawab. Ketika dia dengar suara azan, orang yang paling bakhil, orang yang paling pelit adalah orang yang ketika namanya disebut dia tidak mau berselawat. Maka ketika muazzin menyebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia katakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Orang paling pelit bukan orang yang nggak mau sedekah, tapi ada orang yang lebih bakhil lagi, menggerakkan lidahnya pun tak mau. Maka kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ustaz Somad, ya, saya ini orangnya susah, galau, gundah gulana, hati saya sedih Ustaz. Gimana cara menghilangkan sedih? Kamu baca selawat berapa kali Pak Ustaz? 100 kali. Kapan? Pagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berapa kali Pak Ustaz? 100 kali. Sudah saya baca 100 kok nggak hilang juga, tambah 200. Habis itu dia nggak ngadu lagi, entah dia berhenti wallahu a'lam. Tapi yang jelas kadang hati kita ini galau. Jangan hati susah diisi dengan keong racun kucing garong. Saya cepat datang ke kantor, tiba-tiba setelah itu datang ibu-ibu, Ustaz Somad, ya saya mau nanya ini, saya malu kalau di depan orang banyak. Kebetulan belum ada yang datang 4 mata sama Pak Ustaz, ada yang mau saya tanya. Apa masalahnya? Tapi Ustaz jangan ketawa ya. Iya, saya kalau dengar lagu dangdut hati saya tenang.
berarti engkau bermasalah dengan hatimu. Kalau kau dapat ketenangan tapi bukan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, kau perlu curiga, jangan-jangan ketenangan itu datang dari ketenangan palsu. Memang kita sekarang sedang zamannya palsu, sampai-sampai software internet palsu. Lebih bahayanya lagi alamat. Oh, banyak yang ingat kan? Jangan-jangan kita ini juga imannya palsu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh sebab itu maka kita mendapatkan ketenangan asli karena banyak berselawat, amalkan selawat. Makanya kenapa malam ini anak-anaknya bisa hadir datang mendengarkan ceramah, karena ketika ibunya dulu hamil 9 bulan 10 hari, dia berselawat sambil masak sarapan pagi, berselawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wasallam. Garamnya takut. Suaminya yang mau minum pagi tenang karena istrinya mengaduk pakai selawat. Anaknya yang sedang hamil di dalam tenang karena dia berselawat. Makanya kadang ada ibu-ibu malu saya yang bawa anak ini ke masjid, Pak Ustaz. Kenapa? Oh, anak ini lari sana, lari sini, lompat sana, lompat sini, jilbab saya ditariknya, wajah saya dicakarnya. Kenapa ini ya Pak Ustaz? Nanti kalau saya jawab kamu jangan tersinggung ya. Iya. Kenapa nih Pak Ustaz? Mungkin dulu waktu dia dihamil kamu menyanyikan kucing garong. Nah, kamu mencakar saja bawah. Oleh sebab itu maka melembutkan hati, melunakkan hati, banyak-banyak berselawat. Sedang dalam keadaan susah, tidak ada tempat mengadu, tidak ada tempat meminta selain kepada Allah melalui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dulu Habib Munzir Al-Musawwa datang mengajarkan baca selawat. Hanya saja selawat ini ada yang dalam hadis, tapi tidak ada dalam hadis dibuat oleh ulama. Siapa namanya? Di Bali apakah ada yang baca selawat Simtud Durar? Itu ditulis oleh para habaib kita dari Hadramaut, Tarim, Yaman. Ada yang baca sholawat burdah? Itu ditulis oleh Imam Al-Busiri dari Mesir, nama kotanya Alexandria, Iskandaria. Ada yang baca sholawat Barzanji? Itu ditulis oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji. Ada yang baca sholawat Ad-Diyaul Lami? Loh, kok di sini semua baca sholawat? Pantasan yang mengaji ini datang, ternyata semuanya pecinta sholawat. Ustadz Somad, ya, apa hukum sholawat dengan sholawatan? Katanya sholawat boleh, sholawatan nggak boleh. Sholawat boleh, sholawatan nggak boleh. Maulid boleh, maulidan nggak boleh. Jumat boleh, jumatan. Yasin boleh, yasinan. Masa kalau tambah ujung an jadi nggak boleh? Ini dasar hukumnya dari mana? Oleh sebab itu sholawat, majelis sholawat, ya silakan baik. Hanya saja ada orang yang sholawat maunya pakai suara tinggi. Sallallahu ala Muhammad dengan suara tinggi. Sallallahu. Tapi ada orang yang mau sholawatnya diam aja. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina. Tergantung suasana batin. Inilah Pak Ustadz, saya sampai sekarang masih bingung ini. Kira-kira bagusnya sholawat pakai suara nyaring atau pakai nggak bersuara? Namanya sholawat silent. Jadi kamu selama ini ngamalkan yang mana? Inilah Pak Ustadz, sampai sekarang saya belum mengamalkan sholawat lagi. Saya kalau kebetulan sedang sendirian, saya sholawat sendirian sini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah. Berangkat dari rumah mau ke tempat kerja, ngajar dari rumah, daripada diam nggak tentu arah, sholawat Allahumma sholli. Yang bawa mobil Allahumma sholli ala sayyidina. Yang bawa motor Allahumma sholli. Ternyata orang yang bawa motor itu mulutnya komat kamit. Ternyata dia sedang sholawat. Ditangkap sama Pak Polisi. Prit, mana SIM? Allahumma sholli ala sayyidina. Dah lewat sana. Ternyata saya husnuzan, dia mulutnya bergerak, saya sangka selawat, ternyata HP-nya nyelip di balik helm. Sedang ngobrol ternyata. Oleh sebab itu kita mesti banyak-banyak solawat. Ya Rasulullah, bagaimana kalau setengah amalanku solawat? Bagus. Bagaimana kalau sepertiga amalanku solawat? Bagus.
Bagaimana kalau semuanya waktuku isi selawat? Bagus. Maka kita memperbanyak selawat. Orang yang paling dekat dengan Nabi, siapa dia? Aktsaruhum sholatan. Orang yang paling banyak selawat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau mau paling dekat dengan Nabi, siapa yang paling dekat dengan Ustadz Somad? Yang duluan datang. Ustadz Somad dengan macam-macam ya. Ini jamaah ada yang sudah datang 4 jam sebelumnya Pak Ustadz. Bayangkan, lalu bagaimana kita supaya dekat dengan Nabi? Bukan duluan mati. Siapa yang duluan mati, maka dia cepat dekat dengan Nabi. Oh bukan. Yang paling dekat dengan Nabi adalah orang yang paling banyak sholawat. Sama seperti nonton bola, Real Madrid, Manchester United, Liverpool. Siapa yang paling dekat dengan lapangan bola? Siapa yang paling dekat dengan pemain bola? Orang yang punya tiket VVIP. Apa itu VVIP? Very very important person. Tiketnya 2 juta. Yang duduk tiket 2 juta di samping lapangan, jangankan bola, bulu kaki pemain bolanya pun kelihatan. Kelihatan dekat. Tapi yang pakai tiket ekonomi kelas baleho, kelas layar tancap, di luar stadion tiangnya bambu. Ketika angin kencang kadang-kadang bulanya bolat, kadang-kadang bolanya orang di dalam gol, dia di luar tumbang. Kita mati tidak bawa tiket. Nggak ada orang mati bawa tiket. Ada orang mati bawa tiket? Nggak ada. Yang kita bawa itu sholawat. Betapa indahnya nanti kalau dekat dengan Nabi melihat. Begitulah agaknya menonton dekat. Tapi yang jauh di ujung sana, Masya Allah, ini yang ujung nampaknya kelihatannya sholawatnya dikit. Mohon maaf dah. Ini perumpamaan saja. Abdul Somad nggak boleh ngejek. Apa itu? Enggak. Bisa jadi yang di ujung sana justru lebih dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak boleh kita meremehkan orang, nyepelekan orang. Kamu mau ketemu dengan Nabi? Dia lebih mulia daripada kita. Mata yang dipakai tengah malam munajat tahajud. Ya Allah, dosaku begitu banyak ya Allah. Itulah yang akan dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sekarang banyak mata yang menangis. Kenapa menangis? Kamu nangis tadi kenapa? Sertifikasi belum cair. Diajak sholawat nggak nangis, diajak muhasabah nggak nangis, diajak nonton film India nangis. Tapi kaci kabigam coach hotahi mahabatin. Hafal juga Ustaz itu ternyata. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa ya Pak Ustaz ketika di depan makam Nabi itu kita kok bawaannya nangis saja? Karena kita terbayang bagaimana Nabi dulu dilempar pakai batu, dilempar. Nabi berdakwah dilempar pakai batu, dilempar pakai kayu, patah giginya, berdarah pelipisnya, berdarah tumit kakinya. Begitu Nabi. Ustadz Somad sampai di Bali disambut dengan Toyota Alphard, disambut dengan, bukan dilempar pakai batu, disambut dengan masih ada di kamar. Oh, lengkeng. Luar biasa. Begitulah masyarakat muslim, bukan sekedar muslimnya, bahkan semuanya menyambut, karena kita sudah menghormati perbedaan agama. Seandainya masyarakat Indo Bali tidak menghormati perbedaan agama, tidak mungkin 8 abad sudah Islam berada di pulau ini. Allahu Akbar. Ustaz Somad, tadi ada saya guru ngaji, kami buka taman pendidikan Al-Quran di suatu daerah yang jauh dari Denpasar. Di sana komunitas masyarakatnya Hindu, tapi justru tempat ngaji ini disediakan oleh orang Hindu. Saya terkejut loh, orang Hindu menyediakan tempat ngaji. Iya Pak Ustaz, ini menunjukkan kerukunan kita baik. Jangan sampai tersebar nanti keluar. Kerukunan baik, kerukunan yang baik ini tetap dijaga, saling menghormati dalam masalah hubungan sosial.
maka Nabi SAW membiarkan Sayyidina Ali bekerja di rumah orang Yahudi mengambil air. Sayyidina Ali pertama kali pindah ke Madinah dalam keadaan susah, dia mengambil menimba air di rumah orang Yahudi, dilaporkan kepada Nabi. Nabi tidak mengatakan haram kamu kerja di sana, tidak, karena tidak terkait dengan ibadah. Tapi kalau sudah terkait dengan ibadah, wala ana abidu ma'abatum wala antum abiduna ma'abur lakum dinukum waliyadin. Oleh sebab itu maka hubungan sosial, Nabi SAW dikirim kain berwarna putih dari Mesir, yang mengirimnya namanya Raja Jirjis, gelarnya Mukaukis, Raja Kristen Ortodok Koptik, dikirim kain. Nabi memakai kain itu. Nabi dikirim madu asal Banha, asal artinya madu, Banha dari provinsi produksi madu di Mesir. Nabi meminum madu, diberi pakaian, dipakai, diberi madu, diminum. Nabi diberikan biral. Biral artinya kendaraan, lebih besar daripada keledai, lebih kecil dari kuda, dan Nabi memakai. Kira-kira Bapak kalau dibelikan sepeda motor oleh non muslim mau pakai apa enggak? Kalau nggak mau kasih sama saya. Ini kan tidak masalah ibadah. Begitu juga dengan ini mikrofon. Ini mikrofon ini yang buat muslim apa non muslim? Muslim. Seandainya yang buat muslim pasti pakai bahasa Arab, al-hayah wal maut. Tapi mereknya on off. Begitu juga dengan ini. Ini apa merek? Samsung, Sony, apel yang sudah digigit sedikit. Maka ini adalah alat, tapi jangan campur adukkan. Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW mertuanya non muslim. Ustadz ngomong hati-hati. Nabi punya istri namanya Sofiyah. Sofiyah punya ayah namanya Huyai. Huyai punya ayah namanya Akhtab. Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Sofiyah muslimah tapi Huyai non muslim. Artinya apa? Nabi juga menjalin hubungan baik. Datang seorang perempuan namanya Asma. Lalu Asma berkata, ya Rasulullah, ummi qadimat wa hiya raghibah. Ibu saya datang tapi ibu saya non muslim. Apakah boleh saya menyambung tali silaturahim dengan dia? Apa kata Nabi? Apakah Nabi mengatakan ibumu non muslim maka halal darahnya, ambil pisau dapur potong kepalanya? Nabi tidak begitu. Apa kata Nabi? Siliha, sambung tali silaturahim dengan dia walaupun dia non muslim. Lalu kemudian Asma bertanya, apa utiha? Boleh aku beri dia hadiah? Boleh aku beri dia sesuatu? Apa kata Nabi? I'tiha, berikan dia hadiah apa yang kau suka. Itu dalil boleh memberikan daging kurban kepada non muslim menurut fatwa Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatwa Al-Azhar Mesir. Boleh memberi daging kurban kepada non muslim dengan syarat dan ketentuan berlaku. Syarat yang pertama, muslim sudah dapat. Syarat yang kedua, kurbannya bukan kurban wajib, kurban sunat. Kurban wajib nggak boleh. Mana kurban wajib? Contoh kurban wajib gini, nanti kalau anakku ini dapat kerja aku akan berkurban ya Allah. Itu kurban wajib. Kalau anakku ini dapat kerja aku akan berkurban. Tapi kalau nggak kerja sampai mati aku nggak bakal kurban. Oleh sebab itu maka mengapa dulu Nusantara ini bisa tersebar Islam? Karena kita tidak membawa kekerasan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya ketika kuliah di Mesir, satu rumah dengan teman saya orang Kudus. Kudus, bukan Al-Quds Palestina. Kudus Jawa Tengah. Di Kudus ini yang ngomong bukan saya, teman saya. Sampai sekarang somat, kata dia, di Kudus, betul gak betulnya? Tanya sendiri sama orang Kudus. Sampai sekarang kami di Kudus hari raya tidak menyembelih lembu, tapi menyembelih kambing. Kenapa? Karena menghormati perbedaan agama. Sunan Kudus tidak bangun masjid pakai kubah, tidak bangun masjid pakai bangunan dari Arab, tapi dia bangun candi. Betul? Menara Kudus, Masjid Kudus. Yang ngomong nggak betul belum pernah ke sana. Ustaz Somad udah belum. Menaranya
Sehingga apa? Sehingga orang tidak merasa asing. Dia lihat, lalu kemudian orang melihat ke dalam, dia lihat, loh, dalamnya apa? Ternyata ada gamelan. Ternyata ada, disebutnya apa? Skaten. Apa skaten? Syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang dulu nyanyi bahasa daerah, tapi iramanya tidak dirubah, mereka buat dengan ragu. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Itu bukan lagu Arab. Saya capek nyari lagu Arab yang sholat dulu, belum pernah. Itu lagu mana? Lagu lir ilir, ler ilir, ler ilir, mangone masumi ler tak ijo, royo royo, manten anyar. Aku nek manten anyar yo ingat, yang lainnya nggak ingat. Artinya apa? Seandainya dulu ulama itu datang bawa pedang, Islamkan, pancung kepalanya, mungkin hari ini kita tidak asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Berdakwah dengan kelembutan, berdakwah bukan dengan kekerasan, merangkul bukan memukul, mengajak bukan mengejek, berdakwah bukan, tidak tahu pasangannya apa. Oleh sebab itu maka ini kita jaga, ini ciri khas, ini adalah bawaan kelembutan kita. Orang kita itu lembut. Pergilah ke Makkah, laksanakan ibadah haji, ketemu dengan orang Afrika, enggak ada tuh sopan santun toto kromo. Kita duduk di bawah. Orang kita kan sopan, mau lewat aja, nunjuk aja nggak mau. Mana Masjidil Haram? Orang Afrika senyum, mana mau senyum. Datang imam dari Palestina, kami undang ke Riau di Pekanbaru, sholat tarawih, jadi imam, dia ceramah, saya yang nerjemah bahasa Indonesia, dia bahasa Arab. Jadi munasabah sa'idat natakallamu an qadaya Palestiniyah. Pada kesempatan ini kita akan bicara tentang masalah Palestina. Uridu an ukhbir jami'an Indonesiyin. Saya ingin memberikan berita kepada seluruh orang Indonesia. Lalu saya tanya, apa kesan kamu selama berada di Indonesia? Apa kata dia? Saya sudah lama tahu hadis tentang sodakoh, senyum. Tabassumika fi wajhi akhika sodakoh. Senyummu ke wajah saudaramu adalah sodakoh. Tapi saya baru tahu bagaimana senyum paling banyak di Indonesia. Dan ternyata orang Indonesia paling suka senyum. Allahu Akbar. Setiap ketemu orang senyum. Ada yang lebih parah lagi, bukan cuma sama orang senyum, oplet lewat senyum. Itu gawat. Senyum. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kau sepelekan perbuatan baik walaupun kecil. Apa dia? Senyum. Sedekah, beri 2 sak semen, berat. 1 jam dinding, berat. Keluar duit 100.000, berat. Yang paling ringan. Tapi ada orang senyum, tapi jangan senyum sama istri orang. Haram. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bayangkan ini kisah nyata, true story. Orang Palestina aja terkesan dengan senyum kita. Betul? Maka senyumlah, tapi ibu jangan terlalu sering senyum sama suami tetangga. Nanti khawatirnya, aku senang betul nengok istri. Istri siapa? Istri dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka maulid adalah sarana untuk mengenal Nabi dan mengenalkan Nabi. Oh, ini yang pertama, mengenal Nabi. Kita mesti kenal. Yang kedua, mengenalkan. Maka anak-anak kita dibawa untuk mengenalkan Nabi kepada anak kita. Jangan sampai anak kita nggak kenal nabinya, nggak kenal Pak RW, nggak bisa ngurus KTP, nggak kenal Pak RT, nggak bisa ngurus akta nikah, nggak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita selalu minta syafaat. Isfa'lana ya nana ya habibana laka syafaat. Nabi.
minta syafaat, kasih kami syafaat wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sampai masanya nanti kita mau masuk surga dengan apa? Marada dalam surga bukan 1 hari 2 hari, khalidina fiha abada. Beribadahnya cuman berapa menit? Subuh 5 menit, zuhur 5 menit, asar 5 menit, maghrib 5 menit, isya 5 menit. 5 kali 5 25 menit. 25 menit ibadahnya mau masuk surga khalidina fiha abada. Masuk akal nggak? Ada orang sholatnya, sholat 5 menit itu ayatnya sudah amma yatasaalun. Kalau cuman kulhu 1 napas, ada orang yang sholat gitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat apa namanya? Sholat Valentino Rossi. Tahu. Itu mau masuk surga. Ya Allah, masukkan aku mlebu nang surga ya Allah. Kata malaikat, ini ya Allah, ngamalkan sholat cuman 25 menit masuk surga. Aku sentil nih, jangan dulu kamu. Jangan dulu, mana tahu dia besok agak lama dikit. Kita masuk surga itu karena syafaat Nabi Muhammad. Maka banyak-banyak minta syafaat. Ketika nanti di padang mahsyar, semuanya berjemur, panas terik. Datang orang kepada Nabi Adam, ya Adam, tolonglah kami Adam, kami nggak sanggup tegak lama di padang mahsyar, tolonglah menghadap Allah, engkau yang berani menghadap Allah, kami nggak berani. Kata Adam, aku nggak berani menghadap Allah, aku malu. Malu kenapa? Anakku nggak taat. Siapa nama anaknya? Kabil. Anaknya yang baik Habil, yang nggak baik Kabil. Maka nanti kalau bapak punya anak nggak baik dikasih nama? Jangan. Lalu kemudian mereka ngadap ke Nabi Nuh. Adam, Idris, Nuh. Nuh, ngadaplah kepada Allah. Nuh, kami nggak tahan berada tegak di padang mahsyar ini, pengadilan panas. Lalu kemudian kata Nabi Nuh, aku nggak berani ngadap Allah. Ketika itu banjir bandang, tenggelam alam semesta. Aku ajak anakku, ya bunayya, oh my son, oh anakku, marilah naik ke perahu bapak. Tapi saat itu apa kata anaknya? Aku nggak perlu naik perahu bapak. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku cukup naik ke atas bukit yang tinggi di atas, aku akan selamat. Ternyata bukit itu pun tenggelam dan anaknya mati. Nama anaknya Kan'an. Mereka datang menghadap Nabi Musa. Musa, tolong selamatkan kami Musa, engkau yang berhasil membelah Laut Merah. Kata Musa, aku nggak berani ngadap Allah, malu. Umatku menyembah lembu Samiri, umatku menyembah manusia, umatku menyembah umatku, aku tidak berani. Lalu kemudian tolonglah aku. Dibuatnya itu suara, angin kencang masuk suara. Lalu kemudian suara, namanya Samiri. Samiri orang Yahudi. Lalu kemudian aku nggak berani menghadapnya. Lalu kemudian mereka menghadap lagi. Aku menghadap ke Nabi Isa. Isa, tolong selamatkan aku Isa. Kata Nabi Isa, aku pun malu menghadap Allah, karena setelah aku meninggal dunia ada orang yang membuatkan bentuk aku seperti aku, padahal dia adalah Yudas, bukan Nabi Isa alaihissalam. Sampai akhirnya mereka menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya kita umat yang terakhir, tapi kita yang pertama nanti dihisab di hadapan Allah. Kita yang terakhir, tapi yang masuk surga bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Last edition, yang terakhir. Biasanya dulu HP pertama kali keluar besar kan? Besar, lempar anjing mati. Lalu kemudian keluar HP kecil. Dulu HP paling kecil itulah edisi terakhir. Makanya jangan heran kenapa kita yang paling kecil. Afrika besar, Arab besar, Indonesia kecil. Kita last edition, yang terakhir. Tapi dia kecil-kecil cabai rawit. Insya Allah lebih dulu masuk surga nanti. Dari bunyi aminnya saya yakin. Tapi mesti disesuaikan dengan ibadah. Cinta kepada Nabi Muhammad, syarat yang pertama, kenal dulu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita nggak kenal dia. Kenal kamu dengan Ustaz Somad? Kenal. Di mana kamu kenal? YouTube.com.
Kenal kamu dengan Ustaz? Kenal. Di mana kamu kenal? www.google.com. Tapi kenal Nabi Muhammad SAW pertama dengan mata baca buku. Alhamdulillah Ustaz Somad, buku bapak saya di lemari tentang Nabi Muhammad ada 3. Yang pertama Sirah Ibnu Hisham, yang kedua Sirah Ibnu Katsir, yang ketiga Ar-Rahiq Al-Maktum. Punya bapakmu? 3-tiganya punya bapak saya Pak Ustaz. Mantap. Mana bukunya? Nih masih sampul plastik. Ternyata bapak saya nggak sempat baca karena dia sibuk. Mantap. Jangan sampai orang tua mati, anaknya buka lemari, isinya Koping Hu. Orang tua meninggal, dibuka lemari, isinya 7 manusia harimau. Anak-anak kita perlu hiburan, bacaan novel boleh. Apa novelnya? Ketika Cinta Bertasbih. Apa novelnya? Tenggelamnya Kapal Panderwick. Masya Allah Pak Ustadz, ketika aku baca Tenggelamnya Kapal Panderwick, rasanya aku yang terombang-ambing dipukul ombak, dihempas gelombang di laut. Begitu novelnya aku tutup, baru terasa rupanya aku dalam angkot. Masih terbayang bagaimana Zainuddin membawa surat ketika akan ke surau, akan mengirimkan surat kepada Hayati. Masya Allah, begitu nonton Hayati sama Zainuddin, meleleh air matanya, nangis. Apa yang kau sedihkan? Aku juga ditinggalkan Hayati dulu Pak Ustaz. Ternyata satu nasib sepenanggungan. Lu kamu tinggalkan Hayati dulu? Iya. Itu istrimu? Itu kemarin salah sambung Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang punya bacaan novel bagus, nggak salah. Apa salahnya? Hidup ini perlu hiburan, tapi hiburan yang tidak membawa kepada perbuatan maksiat, yang mengingatkan diri pada Allah. Di bawah mihrab cinta, ketika cinta bertasbih, di bawah naungan Ka'bah, ini semua baik-baik, tidak ada salahnya. Ada seninya, ada hiburannya. Pertama, kenalkan Nabi kepada anak-anak kita dengan mata membaca, menonton. Yang kedua dengan telinga ceramah. Ceramah. Makanya nanti ada maulid di Masjid An-Nur, datang. Ada maulid di masjid sana, datang. Prinsip maulid 4: datang, duduk, dengar, diam. Datang, duduk, dengar, diam. Hah? Ulang lagi. Saya sudah ceramah 45 menit. Tadi jam 9 kurang 15, sekarang jam 10.30. Mati jamnya. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama cara mengenalkan pada Nabi, belikan buku. Kenalkan anak-anak kita, tapi orang tuanya juga mesti kenal. Faqidus syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya apa-apa, maka dia tidak bisa memberikan apa-apa. Yang kedua, banyak-banyak bersolawat. Itu cara kenal Nabi, dengan bersolawat. Ustadz Somad berapa kali sehari berselawat? Saya nggak ngitung berapa kali berselawat, tapi selama di Bali rasanya paling banyak selawat saya selama di sini. Paling banyak selawat saya selama hidup saya, selama di Bali. Untuk mendekatkan batin kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 100 perempuan terkuat di dunia. Bukan terkuat badannya, otaknya. Doktor, ketika dia dibawa ke pengadilan dalam kasus korupsi, tertuduh duduk di kursi pesakitan, yang dia pegang tasbih, melelehkan air mata. Ternyata manusia ini rapuh, ternyata manusia ini lemah, ternyata manusia ini tak punya kekuatan. Di saat kau tak punya kekuatan, mintalah kepada Allah melalui syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam keadaan lemah, minta pertolongan kepada Allah dengan berselawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma, datang kekuatan, datang kekuatan. Dari mana kekuatan itu datang? Dari Allah. Allahu Akbar. Besar masalah ini. Ada yang maha besar tempat kau minta. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya aja mendengarnya kecil terasa. Tak ada apa-apanya kita ini. Kalau cerita berat saya ini tak ada apa-apanya. Berat saya terakhir nimbang di puskesmas 50. Itu sepatu udah ikut. Kita ini tak ada apa-apanya.
Lalu kenapa Ustaz berani datang kemari, berani datang ke sana, berani? Kita semua bersandar kepada yang maha besar, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kalau mau membinasakan orang yang sombong, orang yang besar, tidak perlu dengan sambar petir, sambar geledek, tak perlu. Fir'aun, siapa yang tak kenal Fir'aun? Besar apa kecil Fir'aun? Besar. Fir'aun membangun tempat megah, hebat, sampai hari ini tidak bisa dipecahkan oleh skenario rahasia apapun, tak bisa bercerita bagaimana Fir'aun bisa membangun piramid 7 di antara keajaiban dunia. Betul apa salah? Betul. Tapi bagaimana Allah mematikan Fir'aun? Cukup dengan tersedak. Saat masuk ke Laut Merah, dia batuk, masuk air garam, mati. Jadi Fir'aun itu matinya tersedak. Tapi jangan nanti kalau ada teman pas minum kopi mati, Fir'aun nih. Fir'aun mati dalam keadaan tersedak. Maka orang yang hebat, orang hebat, kenapa dia mati? Dia mati saat bertarung dengan gladiator, dengan singa terhormat. Kenapa dia mati? Dia mati saat dia bertarung dengan buaya terhormat. Kenapa dia mati? Mati tersedak. Jelek sekali matinya. Siapa itu? Fir'aun mati tersedak. Ada yang lebih hebat lagi dari Fir'aun. Dia bakar Nabi Ibrahim. Bakar, harikuhu. Mereka kumpulkan api, mereka bakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika mereka bakar Nabi Ibrahim, saat itu apa kata Allah Ta'ala? Qulna, kami katakan, ya nar, ay api, kuni bardan, sejuk, wasalaman, selamat ala Ibrahim. Nabi Ibrahim sejuk dan selamat, dia pun keluar dari api dalam keadaan sejuk. Itu yang selalu dipesankan para kiai. Nanti kalau pergi ke Makkah, biar supaya jangan panas, baca ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Gimana perasaannya waktu di Mekah? Alhamdulillah dingin Pak Ustaz. Kenapa? Ternyata di hotel terus. Nggak pernah ke masjid. Kelihatannya Pak Haji itu hajinya mabrur Pak Ustaz. Kenapa? Wajahnya putih, gemuk, bersih. Ternyata cerita temannya memang gak pernah lungonang masjid. Sebaliknya ada satu lagi kurus, hitam. Kenapa? Rupanya dia ngejar-ngejar bis jatuh. Jadi kita gak bisa melihat orang menilai dari wajah. Itu sih membela diri saya kan hitam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, bakar Ibrahim. Ketika Ibrahim dibakar, Allah selamatkan dia. Yang membakar itu namanya Namrus. Namrus membakar Ibrahim. Ternyata Allah mematikan Namrus mudah saja. Nyamuk datang, nyamuk masuk. Saya di hotel, saya lihat di atas TV, di bawah ada disediakan autan, disediakan autan. Padahal saya tidur tadi malam nggak ada nyamuk. Andai Namrus punya autan, pasti dia nggak mati. Mati. Kan kalau ada orang mati, kenapa dia mati? Dia diterkam harimau, jantan kan? Kenapa dia mati? Dia diterkam singa ketika di Afrika, jantan. Dia mati kenapa? Karena dimakan buaya, jantan. Kenapa dia mati? Nyamuk. Allah mau menghinakan orang-orang yang sombong itu. Begitu cara Allah menghinakannya. Maka dalam keadaan mati terhina, maka kita semua akan mati. Maka insya Allah orang-orang angkuh, orang-orang sombong mati dalam keadaan terhina. Tapi kita tak boleh mendoakan orang jelek. Kita tetap mendoakan yang baik. Apa kata Nabi ketika dilempar pakai batu? Apa kata Nabi ketika patah giginya? Allahumma di qaumi, berikan hidayah kepada kaumku, fa innahum la ya'lamun, karena mereka tidak tahu kebenaran. Ketika pacah kaki Nabi, basah terompahnya. Nanti Bapak Ibu kalau pergi umrah, mampir ke satu daerah namanya Taif. Di Taif masih ada tempat Nabi berlindung ketika kakinya berdarah, tumit terompahnya berdarah. Saat itu datang malaikat. Apa kata malaikat? Ya Muhammad, tunjukkan bukit, akan kucabut, kutimpakan kepada mereka, rata mereka dengan tanah. Saat itu masih berdarah kaki Nabi.
Nabi doanya langsung kabul. Datang orang, datang malaikat, namanya Malakul Jibal, malaikat penjaga sejarah bukit di atas dunia. Tunjukkan mana bukit, akan kucabut, kutimpakan pada mereka, rata mereka dengan tanah. Apa kata Nabi Muhammad? Asallah an yukhrij min aslabihim man ya'budullah wa la yusyrika bika syai'a. Semoga Allah mengeluarkan dari tulang sulbi mereka, makna dari tulang sulbi anak cucu mereka, semoga Allah mengeluarkan anak cucu mereka orang-orang yang bertauhid, asyhadu alla ilaha illallah. Andai saya yang mengalami seperti Nabi, tiba-tiba kaki basah kena darah, datang malaikat, hai Abdul Somad, tunjukkan mana bukit biar kutimpakan pada mereka. Langsung saya sebutkan Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Kelut, Gunung Merapi, tolong cabutkan semua, timpakan ke mereka, ratakan mereka dengan tanah. Maka tidak ada yang lebih sabar kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua bisa ketahui kalau kita belajar sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang cinta pada Nabi, baca buku sejarah Nabi, ikuti maulid Nabi untuk mengenal Nabi. Kalau memang cinta sama Nabi, banyak-banyak baca selawat Nabi. Yang ketiga, kalau memang cinta sama Nabi, maka ikuti sifat-sifat Nabi. Yang ketiga, sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kesabaran yang luar biasa. Sabar bukan berarti bodoh. Ini sekarang banyak orang nggak bisa membedakan mana sabar mana bodoh. Kamu kenapa nggak ngelawan? Saya sabar. Goblok ente. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabar. Dipotong telinga pamannya, namanya Hamzah, mustilat. Saya nggak tahu bahasa Arab, mustilat ini apa? Saya buka kamus Maurid, mustilat, mim ta la, mustilat. Ternyata arti mustilat mutilation, mutilasi. Ternyata Hamzah itu dimutilasi, dipotong telinganya, dipotong hidungnya, ditusuk pakai jarum, dijadikan sebagai buah rantai. Primitif, kanibal. Nih telinga Hamzah. Jantung Hamzah dibelah, dikunyah oleh Hindun. Kita ngunyah jantung pisang aja nggak sampai hati kalau nggak ada sambal terasi. Ya jantung Hamzah dia kunyah. Habis itu Nabi melihat jenazah pamannya sangat menyakitkan, lalu dikubur, tidak dimandikan, mati syahid, dikubur di pemakaman syuhada Uhud. Itulah Bapak Ibu kalau sedang pergi umrah, berdoa di makam syuhada, assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqim minal mustaqidin nasallahu lana wa lakumul afiyah. Kalau hafal doanya, kalau nggak hafal di pemakaman syuhada Uhud. Tapi kalau orang ngerti sejarah cerita Uhud, dia terbayang Hamzah dipotong telinganya, Hamzah digunting hidungnya, ditusuk dengan paku, dijadikan buah rantai, jantungnya dibedah, dikunyah. Maka sampai di bukit Uhud mereka menangis sedih. Kenapa kamu menangis? Aku mengenang Hamzah. Tapi sekarang orang pergi umrah bukannya nangis, malah selfie. Ini orang nggak ngerti sejarah. Pahami sejarah. Umroh adalah napak tilas. Ini sampai di sana cuman pindah tempat tidur aja. Foto makan selfie, foto makan selfie. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Baru dia bangun. Saya orang Sumatera, wangi suaranya lantang. Labbaik Allahumma labbaik. Ketika saya talbiyah, datang pembimbing yang dari Jawa. Kamu kasar sekali, biar saya lembut. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Batang saya ambil mikrofon, nah, tengok kan, saya lagi ya. Labbaik Allahumma labbaik. Saya bukan orang yang marah, memang stylenya begitu. Apa yang dimuliakan Allah. Lalu orang salah sangka, ini Ustadz Somad ini ceramahnya keras, suaranya keras, orangnya lembut. Apa yang dimuliakan? Kalau saya nggak lembut, nggak mungkin tadi ibu-ibu histeris.
kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terjadi pada tahun ketiga. Nama perangnya perang Uhud. Perang Uhud tahun ketiga. Hari berganti musim berubah, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tahun ketujuh, tahun kedelapan. Tahun kedelapan sekarang berganti. Nabi yang punya kekuasaan. Nabi masuk ke kota Makkah, dia pakai baju besi, dia pakai sorban, wa ala ra'sihi imamatun sauda, pakai sorban berwarna hitam, pakaian perang, pakai tombak, pakai pedang, pakai anak panah. Dia bawa pasukan 10.000. Kira-kira kita ada 10.000 lah. 10.000 dia bawa, pakai pasukan perang masuk ke kota Makkah. Lalu kemudian dia cabut pedang. Datang panglima perang namanya Sa'ad bin Ubadah. Apa kata Sa'ad bin Ubadah? Hadza yaumul mal'amah. Ini hari balas dendam. Ini hari balas dendam. Nabi manggil Sa'ad. Sa'ad. Kene sedikit. Sini sebentar Sa'ad. Sini sebentar Sa'ad. Sa'ad pun datang. Ada apa ya Rasulullah? Hadza yaumul marhamah. Ini hari berkasih sayang. Ini hari kasih sayang. Lalu kata Sa'ad, ya Rasulullah, 5 tahun yang lalu pamanmu digunting telinganya, hidungnya dipotong, ditusuk dengan paku, jantungnya dibelah, dikunyah. Kenapa engkau tidak marah? Hadza yaumul malhamah, hadza yaumul marhamah. Ini hari berkasih sayang. Jadi jangan bayangkan Nabi Muhammad itu batang bawa pedang. Siapa yang nggak mau masuk Islam, bakar rumahnya, hancurkan kebunnya, larikan istrinya. Bukan Islam, ini Islam kawin. Islam yang asli kita bahas malam ini. Nabi SAW begitu lembut, lalu kemudian melanjutkan perjalanan, lalu sampailah di kota Makkah. Dia hancurkan bukan orang, tidak ada orang, dibersihkannya Masjidil Haram, dibersihkannya Ka'bah. Setelah suci bersih, Bilal azan. Bilal naik ke atas Ka'bah. Waktu itu menara belum ada. Naik, Bilal pun naik azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Bilal, lebih kurang begitulah suara Bilal. Lalu ketika Bilal bin Rabah azan, saat Bilal azan, apa kata orang kafir Quraisy? Untung bapakku sudah mati sehingga dia tidak melihat burung gagak azan. Karena Bilal bin Rabah itu berkulit hitam. Artinya apa? Nabi tidak mengkotak-kotakkan orang. Sekarang kita ramai, ada orang bersuku Jawa, kampung Jawa. Walaupun ini kampung Jawa, orang Jawa belum tentu lebih mulia, betul? Nampaknya orang Jawa nggak setuju. Inna akramakum indallah, yang paling mulia di sisi Allah, atqakum, yang paling takut kepada Allah, takut nipu, takut bohong, takut aniaya, takut menzalimi orang, takut curang timbangan, takut berkata kasar, takut memperbaiki hati, takut. Itulah yang paling mulia di sisi Allah. Maka Bilal azan. Bapak Ibu tahu Bilal bin Abi Rabah, dia yang mengandangkan azan. Bilal bin Abi Rabah dijamin masuk surga. Bilal, sini. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu dafana 'alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara sendalmu dalam surga. Kresek, 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 kresek. Aku dengar suara sendalmu dalam surga. Makanya jangan sombong. Jangan-jangan sendal Bilal lebih mulia daripada kita. Sendal Bilal sudah masuk surga, sementara kita nggak jelas. STJ, status nggak jelas. Abdul Somad, kau Ustadz jangan sombong. Mungkin sendal Bilal lebih mulia daripada engkau Abdul Somad. Lalu kemudian Nabi manggil Bilal. Kenapa Bilal? Aku dengar sendalmu dalam surga. Apa kata Bilal? Aku tidak pernah meninggalkan sholat sunat 2 rakaat setelah wudu. Usolli sunnatal wudu. Wudu, bukan nasi wudu. Sholat sunat wudu. Setelah habis wudu, sholat sunat 2 rakaat. Bilal nggak pernah meninggalkan, sehingga dia masuk surga. Didengar Nabi Bilal, sendal Bilal. Apa maknanya? Nabi mengatakan kau dapat kabar gembira masuk surga bukan karena warna kulitmu, bukan karena kau orang Arab, bukan karena kau cucu Nabi, bukan karena kau keturunan, tapi karena engkau amalmu mulia. Bilal bin Abi Rabah luar biasa, masuk surga karena sholat sunat wudhu. Oh kalau gitu saya sholat sunat wudhu aja, nggak usah sholat subuh. Sedangkan sholat sunatnya dia jaga, apalagi sholat
wajibnya. Bilal bin Abi Rabah masuk surga. Bapak ibu tahu sendiri Bilal bin Abi Rabah itu orang Afrika Utara, Mesir, Sudan. Antara Mesir dengan Sudan ada kampung kecil namanya Nubia. Disitulah kampung Bilal. Orang Afrika Utara warna kulitnya cuma dua, hitam dan hitam sekali, nggak ada warna lain. Bilal bin Abi Rabah, Masya Allah, masuk ke dalam surga Allah. Begitulah Nabi Muhammad mengajarkan. Setelah Bilal bin Abi Rabah azan, Nabi pun tegak di depan Ka'bah. Apa kata Nabi? Ya ahla Makkah, hai penduduk Makkah, ma tarawna anni fa'ilun bikum. Sekarang aku bawa 10.000 pasukan perang, tetap dengan perang, dengan tombak. Apa yang akan kulakukan terhadap kalian sekarang? Apa kata orang Makkah? Akhun karim, engkau saudara kami ya Muhammad. Setelah Nabi Muhammad menang, semua berkata, engkau saudara kami, sampian sedulurku Muhammad. Ibnu Akhin Karim, bapakmu pun saudaraku ya Muhammad. Ternyata kalau kita sudah menang, semua mengaku bersaudara. Ketika sudah sukses berhasil merantau ke Bali, bisnis, usaha, pas Idul Fitri pulang ke kampung bawa mobil mewah, tenteng. Semua mengata, itu siapa? Itu keluarga saya. Ini foto saya kemarin kan? Semua berkata, itulah sahabatku. Semua ngajak selfie, betul? Oleh sebab itu maka itu biasa dalam perjuangan. Nah, sekarang Nabi sedang tegak berdiri. Semua orang menggigil ketakutan. Jangan-jangan nanti dia potong telinga kita, jangan-jangan dia potong gintung kita, jangan-jangan nanti dia buka jantung kita. Tapi tidak ada satupun Nabi memaafkan. Idhabu, pergi kalian semua. Wa antumut tulaqa, kalian bebas. Tidak ada yang dipancung, tidak ada yang dibunuh. Idhabu wa antumut tulaqa, pergilah kalian, kalian bebas sebebasnya. Ketika itu turunlah ayat Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullah, ketika nasrullah datang. Saya tuh Pak Ustaz. Idza jaa nasrullah, ketika datang pertolongan Allah, wal fath, kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah afwaja. Mereka bersyahadat berbondong-bondong, bukan satu, bukan dua. Mereka bersyahadat, satu kota Makkah bersyahadat. Apakah karena Nabi paksa pakai tombak? Apakah karena Nabi paksa pakai pedang? Mereka bersyahadat karena maaf, bukan makan. Mereka bersyahadat karena kata satu maaf. Begitu hebatnya maaf. Oleh sebab itu memaafkan ini penting. Sudah banyak yang bertanya ke saya, apakah Ustadz memaafkan orang-orang yang silap dan khilaf pada Ustadz? Saya sudah maafkan. Sejak kapan? Sebelum tidur malam sudah saya maafkan. Sebelum tidur malam, ya Allah, semua orang yang menyakitiku, semua orang yang menganiayaku, aku maafkan dia, berikan dia hidayah, lapangkan kehidupannya, berikan dia kalau belum menikah jodoh yang soleh dan solehah, berikan hidayah ke dalam hatinya. Maka Allah Ta'ala menghapuskan. Jangan disimpan dendam kesumat sampai 7 turunan. Ini ada orang sebelum dia mati, dia panggil anaknya, sini, ada apa Bu? Sebelum aku mati, aku mau sampaikan wasiat 7 keturunan ke bawah, terus bawahnya lagi, jangan sampai nikah dengan anak dia karena aku sakit hati. Mati kontak. Ini orang dendam kesumat. Enggak boleh. Kamu sudah maafkan dia? Saya sudah lama maafkan dia Pak Ustaz. Sudah datang ke rumahnya Idul Fitri? Belum. Kenapa? Tapi sudah maafkan. Saya maafkan dia, tapi untuk nginjak rumahnya 20 tahun lagi. Ini namanya maaf pasrah tapi tak rela. Kita harus plong, tapi walaupun sudah maaf, utang enggak lu. Jangan maaf. Mohon maaf ya. Yang kemarin enggak selesai. Enggak bisa. Makanya kalau maaf betul, tapi masalah hutang piutang tetap tulis. Ayat paling panjang dalam Al-Qur'an 282 Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kamu menjalin transaksi ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu, faktuh, tulislah, jangan lupa menulis. Karena kalau kita mati bawa utang piutang, tidak akan dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang punya utang kepada masjid ini bayar sekarang.
Hutang apa Pak Ustaz? Kemarin hutang nazar. Saya kalau anak ini sehat, saya bernazar mau akan bayar 1 sak semen, bayar. Saya mau kasih keramik 1 kotak, bayar. Kenapa? Karena kalau tidak kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah haji yang akan pergi ke Makkah, lunaskan hutangnya. Nanti kalau hutangnya dibawa, mati kita di tanah suci, tak diterima Allah. Nangis bapak-bapak. Kamu nangis kenapa? Hutang saya Pak Ustaz. Kenapa nggak kamu bayar? Gak ada uang. Uang ada Pak Ustaz. Terus saya sudah cari orangnya nggak ketemu. Udah cari di Google sudah. Nggak ketemu juga. Memangnya kamu hutang apa? Saya malu cerita sama Ustaz. Nggak apa-apa. Hutang apa? Saya dulu hutangnya. Aduh nggak enak cerita sama Pak. Ya apa namanya? Dulu waktu sekolah terus makan bakwan 3 bayar 1. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima walla yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat dia akan membawa kecurangannya. Dulu kau curang masalah bakwan, di akhirat kau akan mikul bakwan. Malunya itu mikul bakwan. Karena kau curang tidak membayar, maka lebih baik bayar sekarang, datang. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maaf Nabi Muhammad luar biasa. Begitu dia mengajarkan kita maaf. Maka kalau ada orang mengaku muslim, umat Nabi Muhammad, tapi sulit memaafkan, maka dia tidak layak masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka maafkan saudara kita, maafkan. Tapi Pak Ustaz kan ada hukum, An-nafsu bin nafsi, nyawa balas nyawa. Al-ainu bil aini, mata balas mata. As-sinnu bis sinni, gigi balas gigi. Kalau matamu ditusuk, tusuk juga mata dia. Kalau gigimu dipatahkan ya, patahkan juga gigi dia. An-nafsu bin nafsi, nyawamu dihilangkan ya, hilangkan juga nyawa dia. Tapi ayatnya masih koma. Jangan cepat-cepat titik. Faman afa, siapa yang memaafkan, wa aslaha, mau berdamai, fa ajruhu 'ala Allah, Allah akan memberikan balasan. Jadi hukum tetap ada, tapi maaf juga ada. Jangan karena sudah maaf lalu hukum tidak ada. Begitu juga jangan main hantam kromo bantai saja, tapi juga tetap ada. Dan Nabi SAW tidak meninggalkan rumah yang mewah. Bapak pergi ke Makkah, pergi ke Madinah, ada ketemu rumah mewah Nabi? Ada? Tidak ada. Ada ketemu gelas Nabi dari emas? Ada? Tidak ada. Nabi tidak meninggalkan apa-apa. Yang ditinggalkan Nabi hanyalah warisan Masjid Nabawi. Maka Bapak Ibu yang cinta kepada Nabi, tinggalkanlah warisan yang besar. Ini tanah sudah wakaf. Tadi saya lama bicara pada Tuan Raja kita, mengatakan ini tanah wakaf Pak Ustaz. Tapi surat menyurat zaman dulu tidak usah dikhawatirkan, tanah wakaf. Siapa dulu yang berwakaf? Yang tidak bisa wakaf tanah, wakaf semen, wakaf keramik, wakaf lampu, wakaf jam, wakaf. Wah, ini wakafnya mantap. Tapi kalau sedang sholat jangan dilihat, nanti bergerak biji matanya ke atas. Ah, ini wakaf, maka bersedekah. Bersedekah, Nabi mengajarkan sedekah. Ah, ini kotaknya sudah disebar. Tolong hitung berapa yang disebar. Takutnya sebar 10 balik 5. Bercanda. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, orang yang bersedekah di jalan Allah, kamathali habbah, seperti 1 biji, ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang. Itu Ustaz itu cuman pandai ceramah aja itu, sedekah, dia sendiri nggak pernah sedekah. Saya pakai sarung, pakai celana, takutnya pas lagi tarik sampai sana. Ustaz tuh nggak pernah sedekah. Sebentar, saya nengok duit saya berapa. Nah, banyak duit saya kan? Nih, tak boleh. Dah, hilang bahan saya sedih nengok uang. Nampak Presiden Soekarno melambai dada. Itulah yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Yang di rumah-rumah besar tinggal, ada orang mati bawa rumah besar. Yang punya kebun besar tinggal, ada orang mati bawa kebun besar.
Istri besar tinggal, betul. Ada orang mati bawa istri besar? Tak ada. Yang kau bawa mati, itulah yang ada dalam kotak itu. Itulah yang menolong di hadapan Allah. Maka setiap melihat itu sedih bawaannya. Oh. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa matasaddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan, itulah yang akan kau bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Yang kau makan busuk. Saya tadi pagi makan, Masya Allah, enaknya luar biasa. Makan pagi, makan siang, makan malam. Kalau di ons kan 2 ons setengah. 1 bulan 7,5 kilo. 1 tahun 100 kilo. Abdul Somad, biarpun kurus begini, saya sudah membusukkan 4 ton beras. 1 tahun 100 kilo. Umur saya 40. Walaupun HP-HP di Bali mengatakan saya 27, saya nggak percaya. Setiap selfie, Ustaz selfie ya, iya. Saya tengok 27 tahun. 40 tahun saya sudah membusukkan 4 ton beras. Kalau ada 4 ton beras, mohon maaf nih saya ceritakan, nanti hilang selera makan. Sekarang sudah memenuhi septic tank. Seandainya kotoran kambing diambil, siram ke cabai, maka cabainya akan subur hijau merah. Tapi begitu 4 ton disiramkan ke cabai, jadi kuning, layu, mati kontan. Gak ada manfaatnya manusia ini. Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk. Sudah berapa baju yang lapuk, sudah berapa sorban yang lapuk, sudah berapa peci yang lapuk. Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk, yang kau sedekahkan, itulah yang akan kau bawa menolong ke hadapan Allah. Masjid Baitur Rahmah didirikan tahun berapa saya nggak tahu, tanya pengurus. Tapi yang jelas dari mulai dulu sampai hari ini. Dulu Ustadz Somad, kata Tuan Raja bercerita, kami panjang cerita. Dulu perjuangan mengusir Belanda diawali dari masjid ini Pak Ustadz Somad. Allahu Akbar. Dulu orang Islam ikut bersuang, tidak lihat agamanya, tidak lihat dari mana, sama-sama mengusir penjajahan. Kita semua adalah cinta NKRI harga mati. Allahu Akbar. Masya Allah, andai ada Belanda, mencret Belanda. Luar biasa. Maka dari sini berangkat sampai tetes darah penghabisan. Iskariman, hidup mulia, aumut syahidan, atau mati syahid. Orang Islam, siapapun yang beriman, 2 saja, hidup mulia atau mati syahid. Jangan sampai hidup menyusahkan orang, mati konyol. Maka ini yang kita bawa. Tapi setelah mati, dibawalah jasad masuk ke dalam liang lahat, dikubur. Habis itu kawan satu, insya Allah kalau Ustadz Somad mati meninggal dunia, mungkin 2-3 jamaah dari Bali akan datang ke Riau. Banyak yang mau datang, banyak yang mau datang ternyata. Tapi adakah yang mau masuk ke liang lahat? Ada 3 orang, 1 megang kepala, 1 megang pinggang, 1 megang kaki. Mereka masukkan. Setelah itu mereka lompat ke atas, ambil skop, mari kita injak biar padat. Setelah selesai, anak pulang ke rumah, istri pulang ke rumah, mereka nangis, habis tisu setengah kotak. Habis itu mereka ambil remote, malam kedua mereka nonton TV. Mereka mulai lupa. Lalu setelah itu mereka mulai buka laci. Apa mereka cari? Mana STNK BPKB. Habis itu mereka bawa ke kantor Samsat. Sampai di kantor Samsat, balik nama. Mana fotokopinya? Ini. Kenapa balik nama? Karena dia sudah mati. Kenapa mesti dibalik nama? Karena polisi tidak mau menangkap almarhum. Betapa sedihnya. Itu dulu rumah kita yang buat, arsiteknya kita yang nyari, tanahnya kita yang beli. Tapi begitu kita mati, maka kita hanya setumpuk daging busuk yang akan dimakan cacing tanah. Allah Ta'ala Maha Adil. Dia buat ada satu makhluk yang tidak berkulit, nggak ada kulitnya. Makhluk yang tidak berkaki, nggak ada kakinya. Makhluk yang tidak bertangan, nggak ada tangannya. Makhluk yang tidak bertelinga, dia peka tuli. Makhluk yang buta, dia tak punya mata. Hina sekali dia. Ya, apa namanya? Cacing. Tapi Allah Maha Adil. Dia tak punya kaki, dia tak punya tangan, dia tak punya mata, dia tak punya telinga. Tapi hidungnya super tajam. Penciumannya 1 kilometer.
Kalau Abdul Somad ditanam di sini, jarak radius 1 kilometer, Abdul Somad mati, busuk, maka cacing tanah mencium. Brownies bro. Mereka serbu, ayo kita serbu. Wah, mereka serbu. Kalau bedanya kalau cacing dia ke bawah, tapi kalau ulat ke atas, pucuk. Mereka serbu. Habislah mereka makan. Pertama mereka makan adalah usus, karena yang busuk usus menggelembung besar, pecah. Habis tulang-tulang belulang semua habis. Setelah itu tulang pun hancur, tapi ada satu tulang yang tidak hancur. Mana dia? Azmu dhanab. Azmu tulang, dhanab ekor, tulang ekor. Terus ke bawah, nanti di rumah dirasa. Terus sebesar ini. Itu yang tidak hancur dimakan cacing tanah. Lalu ditunjuk innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun. Tegak berdiri lagi di hadapan Allah. Lalu kemudian datang Asiwi Wa'il membawa tulang kering. Hai Muhammad, ya ayuh ya rabbuka hadzal 'azama ba'da ma baliya ramma. Apakah Tuhanmu bisa menghidupkan engkau? Apakah bisa menghidupkan tulang yang sudah kering ini? Nabi diam, tidak bisa menjawab. Datang Jibril membawa wahyu. Qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli syai'in. Qul, katakan ya Muhammad, yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah. Tulang itu dulu pernah ada orangnya dan sekarang dia sudah mati. Padahal menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada dia sanggup, apalagi menjadikan yang pernah ada lalu dia buat menjadi tidak ada, dia kembalikan lagi menjadi ada. Sulitkah bagi dia? Tidak. Maka Abdul Somad yang sudah mati dimakan cacing tanah akan hidup kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita nanti mati itu akan hidup lagi? Ya. Dan kita akan bangkit menghadap Allah utuh sempurna. Apakah masuk surga itu rohnya atau jasadnya? Kalau ada orang berkata masuk surga hanya rohnya saja, saya tidak mau masuk surga. Karena masuk surga roh berarti mimpi. Masuk surga hidup. Karena di surga ada jannat tajri min tahtihal anhar, ada tanam-tanaman, ada air yang mengalir. Di antara ciri manusia yang suka pada tanam-tanaman, karena tanam-tanaman bisa disentuh, bisa dipegang. Ini menunjukkan surga itu apa? Tanaman. Menunjukkan bahwa di surga itu bukan roh, tapi jasad yang menyentuh tanam-tanaman, yang menyentuh air, mandi, makan buah-buahan. Menunjukkan masuk surga itu jasad. Tapi kemudian ada nenek-nenek nangis. Kenapa nenek-nenek nangis? Karena Nabi berkata, la yadkhulul jannata ajuzun. Nenek-nenek enggak masuk surga. Aku enggak masuk surga. Kata Nabi, nenek-nenek enggak masuk surga. Akhirnya dia nangis. Ternyata Nabi juga orangnya suka bercanda. Yang aku maksud bukan nenek-nenek enggak masuk surga. Nenek-nenek yang umur 70 tahun ketika masuk surga berubah jadi umur 30 tahun. Bapak Ibu semua yang tua nanti masuk surga berubah jadi 30. Kenapa Pak Ustadz? Karena kalau umur 70 masuk surga dikasih kacang goreng. Makanya kita nanti masuk ke dalam surga umurnya 30, 31, 32, 33. Amin. Anak muda semua. Lalu bagaimana dengan anak-anak kecil yang meninggal dunia? Mereka akan menjadi lu'lu' permata-permata berkilau cahaya. Mereka akan membawakan makanan-makanan, minuman penghuni surga. Dan yang paling indah adalah masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup ini singkat. Sesingkat apa? Sesingkat pentas dunia. Inilah pentas dunia. Pentas dunia dengan segala perhiasannya. Ada mikrofon, ada piala-piala. Ini pengumuman apa nanti nih? Juara-juara. Ada tanam-tanaman. Semua yang pernah di atas pentas dunia pasti turun ke bawah. Betul? Tadi yang naik ke atas ini Ustadz Nadlah Qori. Bismillahirrahmanirrahim. Habis ngaji, apakah beliau tetap duduk? Turun. Habis itu protokol naik. Berikut ini. Habis kata tetap turun. Habis itu kata sambutan dari yayasan turun. Semua naik turun. Ustaz Abdul Somad, apakah sampai pagi di sini? Tidak. Tetap turun. Sebentar lagi turun.
Tidak ada yang kekal abadi di atas ini. Ini adalah pentas dunia. Maka kalau mau berbuat sementara di atas pentas dunia inilah berbuat. Apa yang bisa kau buat? Yang bisa ngaji, ngaji. Yang bisa sambutan, sambutan. Yang bisa protokol, pembukaan. Yang bisa ceramah, ceramah. Setelah itu kau akan mati. Ustaz jangan bilang matilah, kata jamaah di Facebook. Kasar itu Pak Ustaz. Lalu apa? Mati. Meninggal dunia. Idza mata. Kenapa dia enggak setuju saya bilang mati? Orang dalam surah Iftitah dibilang mati kok. Inna sholati wa mahyaya wa mati. Kalau enggak boleh bilang mati, inna sholati wa mahyaya wa meninggal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mati. Makanya dalam judul lagu disebut mati. Lagu Pasha Ungu, mati. Mati. Kata Ustaz Dery Sulaiman, orang kaya mati, orang miskin mati, mati. Siapa yang hidup kekal abadi? Ibu? Janganlah Ustaz, janganlah tunjuk saya Pak Ustaz. Kita semua akan mati. Masalah mati ini nggak usah dikhawatirkan. Kita akan mati. Yang dikhawatirkan kita nanti mati bawa apa? Yang akan dibawa apa? Sodakoh, sodakoh. Ngomong-ngomong kotak mana nih kok hilang? Sebarkan kotak. Karena itu yang akan kita bawa mati. Saya yang paling saya cemaskan kotak yang punya saya tadi. Bercanda. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak tinggal. Ketika kita meninggal dunia, anak pun datang pakai baju hitam, topi hitam, peci hitam, baju hitam, jilbab hitam, sendal hitam, HP hitam. Apa namanya? Black cat. Maka kita ajarkan dia baca doa. Masuk kubur nak. Nanti ketika kau nanti lewat di makamku, kau bacakan salam. Makanya salam itu ada 3. Salam yang pertama, salam yang wajib dijawab. Salam saya pertama tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang pertama wajib dijawab. Salam yang kedua nggak boleh dijawab. Itulah salam imam waktu sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam saya. Salam yang ketiga, kita tidak ingin mendengar jawabannya. Kapan itu? Ketika lewat kubur. Lewat kubur, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Andai dia menjawab Waalaikumsalam, itu menunjukkan bahwa hubungan kita dengan orang mati nggak pernah putus. Andai Abdul Somad mati, dapat SMS Bapak Ibu dari Pekanbaru Riau, Ustadz yang kemarin ceramah di Bali sudah meninggal dunia. Apa kata jamaah di Bali? Memang sudah kulihat tanda-tandanya kemarin. Maka lalu kemudian jamaah Masjid Baitur Rahmah mengirimkan untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah. Sampai apa nggak sampai? Sampai. Maka kita kirimkan tanda kita cinta, bacakan Al-Fatihah. Saya nggak yakin sampai Pak Ustadz. Kamu nggak yakin? Nggak. Nama kamu siapa? Untuk apa Pak Ustadz? Nanti kalau kau mati, ku bacakan Al-Fatihah. Kalau nggak sampai, cepat-cepat kasih kabar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita nggak pernah putus. Maka nanti saya pulang besok pagi, pulang ke Pekanbaru Riau, tak pernah putus. Saya akan doakan, ya Allah, saudara-saudaraku yang ada di Bali, berikan mereka kesehatan, jauhkan anak mereka dari narkoba, dari zina, selamatkan mereka dunia dan akhirat, ya Allah. Pada saat saya doakan saudara saya di Bali, saat itu saya merasakan kedekatan. Saat itu malaikat datang. Apa kata malaikat? Amin, kabulkan doa orang ini. Walaka misluh, kau dapat yang sama seperti yang kau doakan. Yang berdoa dari Riau cuma saya sendiri, tapi dari Bali mendoakan Abdul Somad begini banyaknya. Makanya ketika Allahu Akbar, makanya ketika jamaah nanya, Ustadz suplemennya apa sih? Nggak ada. Lalu kenapa Ustadz bisa ceramah? Karena doa dari masyarakat Bali kepada Abdul Somad. Allahu Akbar. Mereka mendoakan saya, ya Allah, kami kasihan dengan Ustadz Abdul Somad. Panjangkan umurnya ya Allah. Matikan dia husnul khotimah. Kalau bisa gemukkan badannya sih.
Pasti jamaah ada yang mendoakan saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu maka jangan pernah putuskan hubungan dengan doa. Berteman hanya karena kaya, sampai masanya dia miskin kita sudah nggak nganggap dia teman lagi. Betul? Berteman karena sama-sama punya kekuasaan, kita pensiun dia masih kerja, sudah nggak enak kawan. Kawan, apa kata pepatah, sayang ibu sepanjang jalan, sayang ayah di simpang jalan, sayang saudara ada berada. Kenapa disebut sayang ibu sepanjang jalan? Karena memang ibu sayang dengan kita, tak pernah bersimpang jalan. Sayang ayah di simpang jalan, karena kalau ibu kita meninggal dia kawin sekali lagi. Kita pun kena ibu tiri. Sayang saudara ada berada, ada dia, ada kita, baru enak. Sama-sama kaya, dia naik mobil mewah, kita naik kap 70, sudah gak enak. Cepatnya aja lain, dia kita gitu digas mati. Sudah gak enak. Tapi persaudaraan kita ini tak pernah putus sampai kapan? Sampai nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah taala perintahkan, "Hai kalian masuk ke dalam surga, masuk ke dalam surga." Orang yang akan masuk surga itu dia lihat kanan, dia lihat kiri, dia berkata, "Loh, kok temanku nggak ada ya Allah? Aku nggak mau masuk surga sebelum temanku ada." Lalu orang ini bertanya, "Temanku kemana ya Allah?" Kata Allah Ta'ala, "Dia sedang transit." Maka Allah perintahkan, "Cari dia." Maka dicarilah dia, lalu kemudian diselamatkannya. Inilah hadis tentang syafaat orang beriman. Syafaat Al-Quran ada, syafaat Nabi Muhammad ada, syafaat malaikat ada syafaat orang beriman. Ustaz Somad, perhatikan wajah kami baik-baik Ustaz. Nanti kalau di akhirat engkau tidak melihat wajah kami, tolong cari kami Pak Ustaz. Kebetulan Ustaznya pede, aku akan mencari. Memangnya ente yakin? Kalau digituin orang, jangan gitu jawabannya. Lalu jawabannya, "Ustaz, nanti kau pandang wajah kami. Andai kau tak menemukan kami gimana? Kau pun pandang juga wajahku. Boleh jadi kau lebih dulu masuk surga daripada aku, saudaraku." Begitu jawabannya. Pandang wajahnya baik-baik. Kalau saudaraku tidak melihat aku nanti di sana, kau cari di tempat transit. Na'udzubillah. Besok saya akan pulang, transit dulu di Jakarta 2 jam. Setelah itu baru pulang ke Pekanbaru. Tapi ada orang yang penerbangannya langsung. Makanya tadi subuh imam ngajak kita jangan transit. Apa kata dia? Waqina azaban nar. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ustaz, apa arti Allahumma ajirna minan nar? Jangan transit, jangan transit, jangan transit, jangan transit. Supaya penerbangan direct langsung. Dan tempat yang paling indah adalah bersama Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad marhaba sallallahu alaihi wasallam marhaba. Apa kata Allah memanggil orang ini? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang yang jiwanya sudah tenang. Jiwa ini ada 3. Yang pertama ammaratum bisu. Jiwa nomor pertama su, bawaannya mau jahat aja, jahat. Yang kedua lawamah. Lawamah ini tergantung miss call mana yang paling banyak, tergantung SMS. Bro, ayo ngaji ke Masjid Baitur Rahmah yuk. Ayo karaoke yuk. Ayo pacaran yuk. Jangan, aku sudah taubat. Ayolah, jangan sampai kau rusak imanku. Ayo kita makan malam ke sana. Tidak boleh, aku yang bayar. Oke. Ini namanya lawamah. Ayolah, ini kan Sabtu malam Ahad, kita weekend, besok kan libur, kita jalan-jalan ke sana yuk. Enggak, malam ini aku harus pengajian. Ada ustadz dari Riau namanya Ustadz Somad, aku pengajian. Ayolah sebentar. Enggak, kalau sekali enggak. Nanti kita bareng. Oke, habis ngaji kita ke sana. Ini namanya lawamah. Kalau yang ini jahat. Kalau yang lawamah ini ya kadang begini, kadang. Kita yang mau yang nomor 3, namanya mutmainnah. Siapa nama istrimu? Mutmainnah. Pantasan aku condong ke dia. Apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepada Allah, kembalilah engkau kepada Rabb
radiyatan mardiyah, engkau dalam keadaan ridha dan Allah pun dalam keadaan ridha. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Indahnya kita tidak dikatakan datanglah engkau ke Bali Ustaz Somad, saya belum pernah ke Bali, saya cemas, saya ragu. Tapi ketika dikatakan pulanglah engkau ke Riau, engkau akan kembali ke kampung halamanmu. Kita ke surga tidak menempati tempat yang baru, tapi kita kembali ke tempat yang lama. Maka kita kembali dalam keadaan tersenyum. Mati ketika dibuka penutup wajahnya senyum. Ustaz, kok dia senyum ya? Dia nengok apa ya? Karena sebelum mati dia sudah melihat tempatnya blok C nomor 15. Tapi ada orang yang ketika dibuka seperti jeruk purut dipijak gajah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita yang mati dalam keadaan tersenyum. Begitu mati, datanglah Pak Imam dari masjid. Allahumma ighfir li 'abdis samad warfa' darajatahu ma'al labirin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betapa lemahnya kita. Jangankan menggerakkan tangan, jangankan bersuara, menutup kelopak mata pun nggak bisa. Padahal kita ini sebelum berapa kali kita ngitung? Coba hitung. Esok pagi hitung berapa kali nggak kau? Lagi kalau ada anak gadis. Berapa kali kita membuka tutup kelopak mata? Tapi ternyata kalau kita sudah mati, menutupkan kelopak mata pun mesti orang lain. Lalu yang kita sombongkan ini apa? Dulu ketika hidup, wow sombong. Setelah mati, terbujur kaku, dibuka penutup wajah, dicium seperti es batu. Makanya siapa yang sombong, buka penutup wajah, cium. Tapi yang dicium itu sesama laki-laki. Jangan istri orang meninggal dicium. Ngamuk lakinya walaupun udah mati. Kurang hebat apalagi Fir'aun. Fir'aun kejam. Ketika dia tengok ada anak kecil laki-laki lahir, potong. Ada anak kecil, potong. Ada anak kecil, potong. Yudhabbi'una abana'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Yang perempuan biarkan hidup, yang laki-laki potong habis. Lalu kemudian ketika itu apa yang terjadi? Akhirnya dia mati, tapi jasadnya tetap selamat, tidak dimakan cacing. Hebatnya Fir'aun, mati dalam keadaan mumi. Saya melihat dengan mata kepala sendiri jasad Fir'aun. Masuk ke museum, ini Sungai Nil. Sungai Nil, di samping Sungai Nil ada jalan raya, di samping jalan raya ada museum. Saya masuk ke dalam museum melihat Fir'aun. Begitu saya masuk, mana tempat Fir'aun? Atas. Saya pun naik ke atas. Mana kamarnya ini? Pas mau masuk ke dalam kamar Fir'aun, bergetar jiwa saya. Kenapa? Tiket sekali lagi. Padahal tadi di bawah udah beli tiket, ternyata suruh beli tiket sekali lagi. Itulah hebatnya Fir'aun. Sudah mati pun susah jumpai dia. Ini saya buka dompet, saya ambil 100 pound. Beli tiket menjumpai Fir'aun. Masuk ke dalam, saya pun melihat Fir'aun sedang terbujur kaku. Matanya melotot melihat saya. Begitu melihat saya pula yang takut. Saya baca, saya lihat banyak bule-bule sama Pak Le banyak berkeliaran. Dia baca ayat kursi Allahu la ilaha qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati. Lama saya melihat dia. Inilah yang dulu yang sombong menyembelih anak-anak ya. Sekarang kau rasakan Fir'aun. Dia diam aja. Andai dia membalas, saya lari. La ta'khudhuhu sinatun, terbujur dalam kabur. Pas saya ambil HP mau saya foto, datang penjaga. No kamera, tak boleh. Ternyata blitz itu merusak kulit Fir'aun. Kulit. Rambutnya kuning keemasan, hidungnya mancung. Saya lihat ujung kuku kakinya, kuku tangannya, semua saya perhatikan sampai. Tapi dia tetap pakai celana dalam. Fir'aun. Begitulah akhirnya. Apa kata Allah? Al-yawma
wa nunajjika, hari ini kuselamatkan badanmu, bibadanika, badanmu kuselamatkan hai Fir'aun. Untuk apa? Litakuna liman khalfaka ayah, supaya orang-orang yang mati di belakangmu tahu bahwa begitulah akhir kesudahanmu, bahwa akhirnya kau juga akan apa yang akan dibawa? Ibu-ibu yang duitnya banyak. Kenapa Ustaz kalau ngomong duit banyak ibu? Karena ibu yang megang uang. Memang bapak yang kerja pengurus ibu yang megang uang. Begitu dapat uang gaji langsung beli cincin. Wow, habis itu beli, wow, pergi undangan. Wah. Bo, ya. Di mana acara pesta nikahnya? Sana. Tapi begitu dibawa kotak tadi ke atas, langsung sedekah bu, langsung dibukanya. Besok mau ditimbang. Begitu dibawa ke toko emas, imitasi. Baik yang dimuliakan Allah SWT, ibu-ibu ini semua pasti orangnya rajin-rajin bersedekah. Amin. Karena mereka rajin bersedekah inilah maka Allah menaikkan derajat mereka di lantai 2. Oleh sebab itu maka kamasali ambatin, seperti satu biji ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 bulir cabang, wa fi kulli sumbulatin mi'atu abbah, dalam setiap bulir ada 101 biji yang ibu tanam malam ini, tumbuh 7 cabang, dalam satu cabang ada 100. Wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Maka tidak ada ruginya orang yang bersedekah, karena itu yang akan menolong dia di hadapan Allah. Jangan mau disanjung-sanjung. Engkau digelar manusia agung, sadar diri tahu diuntung, jasad terbujur keranda diusung. Suara nasyid, lagu nasyid. Saya dengan rombongan Bapak Bupati dan Bapak-bapak pejabat. Berikut ini mari kita sambut Bapak pejabat bersama Al-Mukarram Haji Abdul Somad memasuki masjid. Sambut dengan lagu. Janganlah mau disanjung-sanjung, la 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 la. Yang kau digelar, sadarlah diri, tahu di. Saya dengar lagu itu, ini ibu-ibu kok berani lagu nasyid ini. Ini nanti bupati gubernur pada sesinggung, APBD nggak turun nih. Begitu sampai di masjid saya penasaran, mana tadi ibu-ibu yang nyanyi lagu nasyid tadi? Ternyata yang nyanyi flash disk. Nggak ada ternyata orangnya. Dan sekarang lagunya sudah berubah, tidak lagi lagu Bila Israel, tapi sudah lagu Yadana Yadana. Oh, ibu-ibu nasyid Yadana Yadana, Yadana Yadana, Yadana Dana, la 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 la. Kenapa tadi lagunya Yadana Dana biar cepat turun Pak Ustaz? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan menolong di hadapan Allah. Oleh sebab itu kalau ada orang Islam mengatakan gak perlu kaya, justru yang pertama kali masuk surga itu adalah orang-orang yang kaya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling kaya. Ngawur itu Ustaz Somad. Nabi Muhammad kan orangnya miskin. Siapa yang bilang dia kaya? Sekarang saya mau ngajak cerita. Nabi ketika menikah dengan Khadijah, mahalnya 20 ekor onta. Satu ekor onta paling murah 35 juta. 35 juta kali 20 ekor sama dengan 700 juta. Kalau ada anak muda umur 25 tahun nikah, maharnya 700 juta. Orang kaya apa orang miskin? Ibu-ibu nyesal kan? Nyesal, dulu nikahnya seperangkat alat sholat dan tidak mikir. Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah, maharnya 700 juta. Kalau sekarang ditambah lagi dengan Auqiyah. Sekarang anak-anak muda yang sekarang nikah, oh, kupinang kau dengan bismillah. Gaya bukan main. Bapak, aku ingin menjadikan anakmu sebagai permaisuri di bidadari cinta. Hanya mati yang memisahkan kami. Masya Allah. Kata apa? Apa yang akan kau bawa? Segenggam cinta dan sekeping berlian. Mana berliannya? Dalam untayan kata-kata. Pret.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kaya. Mana bukti Nabi sallallahu alaihi wasallam kaya? Nabi berkurban pada saat haji wada, umurnya 63 tahun. Saat dia berkurban 100 ekor onta. 100 ekor onta kali 35 juta, 3,5 M. Yang miskin siapa? Orang Islam. Berikut ini pengumuman masjid akan ada kurban. Berapa harganya? 1 juta 1 ekor onta, harganya 35 juta. Itu pun onta yang kurung, dikeroyok 7. Itu pun ketika rapat dengan pengurus masjid, minta, Pak Nadra, Ustadz Nadra, ada diskon nggak? Nabi Muhammad SAW kaya, tapi hidupnya sederhana, low profile bahasa sekarang. Nabi tak meninggalkan istana megah besar, Nabi tak meninggalkan emas, tapi dia meninggalkan warisan. Maka kita jaga warisannya ini. Masjid Masya Allah melimpah ruah sampai ke jalan. Masjid inilah warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya rasanya sudah sempurna. Mikrofonnya sempurna, kipas anginnya sempurna, keramiknya sempurna, lantai 3 sempurna. Apalagi yang kurang? Pakai infocus sudah sempurna. Pokoknya tak ada yang kurang. Tinggal ada beberapa sak semen aja lagi. Orangnya melimpah ruah, sholat berjamaahnya sampai nggak muat. Bayangkan, melimpah, ini tiap malam gini. Insya Allah Pak Ustadz, saya tahunya di mana? Baca di internet. Sholat subuh terbanyak di Indonesia di Bali. Itu di internet, betul apa salah? Dulu saya sangka di masjid tempat saya pengajian, ramai di masjid yang rekamannya Bapak Ibu tonton di YouTube setiap subuh Sabtu. Begitu saya baca subuh terbanyak di Bali, langsung saya lesu. Nanti di Bali mau ceramah apa nih? Kalau di tempat itu orang nggak sholat subuh, Bapak Ibu sekalian, marilah sholat subuh. Di Bali mau ceramah itu orang senyum, kami paling banyak katanya. Tapi ternyata saya masih ada bahan ceramah. Apa dia? Tiang-tiangnya belum dibalut dengan keramik. Makanya saya gas sodako. Tapi jamaahnya nanya, Ustadz cuma ngomong sodako Ustadz mana? Sudah masuk tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya ceramah jam 9 kurang 15, sekarang sudah jam 10 lewat 30. Saya ceramah 2 jam kurang 15 menit. Bayangkan itu, jamaahnya tetap bertahan, yang tegak tetap tahan tegak, saya pula yang nggak tahan. Terus. Kalau cinta pada Nabi Muhammad, ajarkan sejarah Nabi pada anak-anak kita, setuju? Kalau cinta pada Nabi Muhammad, banyak-banyak berselawat baik. Kalau cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita mesti ikuti maafnya, maaf. Kalau cinta pada Nabi Muhammad SAW, jaga warisannya. Nanti kalau siapa yang nanya, siapa yang ceramah di Masjid Baitur Rahmah tadi? Siapa ya? Mudah ngingatnya, itu kan ada tulisannya. Oh, enggak ada nama saya. Oh, ini ada. Abdul Somad. Siapa yang ceramah tadi? Ustaz, ada namanya di Quran. Qul wallahu ahad, Allahu somad. Somad, bukan sosmed. Qul wallahu ahad, Allahu somad. Apa yang dia ceramahkan tadi? Ustadz Somad tadi ceramah 2 jam kurang 15 menit. Apa isinya? 4 kata dia. Apa yang 4 itu? Aku pun gak ingat apa. Insya Allah rekamannya ada. Itu yang dapat saya sampaikan. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang baik. Apakah selesai ceramah hubungan kita putus? Hubungan kita tak pernah putus, tetap disambung dengan doa. Tadi dikatakan Ustaz Abdul Somad ceramah sekaligus doa. Doa dikabulkan Allah bukan karena Abdul Somad, tapi karena ada ibu-ibu yang tak pernah meninggalkan sholat duha. Ada bapak-bapak yang senantiasa mencari rezeki yang halal untuk anak istrinya. Ada anak-anak muda yang senantiasa beribadah jauh daripada perbuatan maksiat dan dosa. Ada orang-orang tua yang senantiasa lidahnya tak pernah putus berzikir menyebut Allah subhanallah walhamdulillah. Maka mari kita berdoa ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين